Ini adalah syuting perdana kita di studio baru kita di kantor kami, Jalan Sutrisno nomor 54, Strip 42 Medan di lantai 2. Yeay! Jadi seperti judulnya, kali ini kita akan ngobrol santai bareng tim Peta Rumah yang topiknya adalah cara melayani customer via telepon. Boleh kenalan dulu Kak, siapa? Boleh. Dengan saya Rina, saya sebagai customer service di Peta Rumah. Saya melayani customer yang dimana mau jual rumah ataupun mau cari rumah. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan nih, soalnya udah ada cukup banyak pertanyaan ke Kak Rina, mungkin boleh, Kakak jomblo nggak Kak? Sudah berkeluarga sih. Oh, sudah alhamdulillah. Nah, untuk intermezzo saja sih. Nah, kita masuk ke pertanyaannya nih Kak. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh customer pembeli dulu nih Kak. Apa itu Kak? Baik, awalnya sih customer akan bertanya mengenai harga rumahnya, lalu akan bertanya tentang ukurannya, seperti luas tanah dan luas bangunan. Lalu akan bertanya tentang sertifikat. Apabila masih SHGB, mereka akan bertanya bisa ditingkatkan ke SHM tidak begitu. Apabila sudah SHM, mereka juga akan bertanya biaya balik namanya berapa sih gitu. Lalu mereka juga akan bertanya tentang status rumah. Status rumahnya itu mereka akan bertanya sudah berapa lama kosong. Lalu mereka bertanya apakah masih dihuni begitu. Kalau mereka masih kosong, mereka juga akan bertanya sudah kosong berapa lama dan perlu perbaikan apa saja, seperti itu. Dan yang paling penting juga mereka bertanya kondisi di sana apakah banjir atau tidak. Gitu. Untuk mungkin kondisi banjir, agen tersebut atau marketing lapangan harus tahu, tanya ke tetangga ya apakah banjir gitu ya Kak ya? Iya benar. Untuk informasi yang itu kan kita detailnya kurang tahu nih. Mereka bisa bertanya dengan tetangga sebelah nantinya gitu. Tetapi kita juga sebelumnya dapat informasi dari pemilik bahwasanya di sana tidak pernah banjir. Oh iya benar. Itu pemilik yang jujur ya Kak ya. Benar. Nah Kak, untuk yang tadi legalitas mau tanya dulu. Untuk misalnya SHGB ditingkatkan ke SHM, itu biasanya yang yang membayar itu siapa Kak? Nah biasanya untuk balik nama itu kesepakatan dari pembeli dan penjual sih biasanya. Nah pada umumnya akan dibiayai oleh penjual. Pembeli, sorry. Ya, Bapak pembeli. Berarti yang membayar SHGB ke SHM itu adalah pembeli. Karena rumahnya itu memang untuk pembeli nanti jadinya. Iya, benar. Baik. Untuk harga, ukuran, legalitas, status, kemudian banjir, ada lagi nggak Kak? Yang hanya itu saja yang paling penting mereka tanya. Baik. Kita lanjut ke nomor 2. Baik. Untuk pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh customer penjual nih Kak, apa aja? Nah, mereka juga akan bertanya bagaimana sih sistem penjualan di Peta Rumah? Lalu mereka juga bertanya harga pasaran sekarang berapa ya di lokasi ini gitu. Jadi agen atau broker atau marketing harus tahu harga pasarannya ya Kak? Iya benar, harga pasaran itu sangat penting sih. Berdasarkan kayak data-data kita gitu ya Kak ya untuk benar, listing. Nah jadi kita dapat harga pasaran itu dari data-data sebelumnya yang pernah kita closing gitu. Nah untuk misalnya sistem, harga, ada lagi nggak ya Kak yang tanya penjual? Paling penting sistem penjualan di Peta Rumah. Apa itu Kak? Nah jadi kalau di Peta Rumah itu memiliki 2 sistem. Pertama sistem open dan eksklusif, dimana yang open itu tidak terikat, lalu yang eksklusif itu kita memiliki ikatan selama 3 bulan ya. Nah selama 3 bulan itu kita lebih prioritas untuk penjualan properti yang eksklusif. Contohnya kita lebih iklannya itu lebih gencar, seperti lebih gencar dan banyak seperti di Peta Rumah, Rumah 123, OLX, lalu rumah.com dan lain-lainnya sih gitu. Nah kalau untuk open sendiri itu biasa kita di website Peta Rumah. Gitu. Nah, jadi kalau untuk yang eksklusif penjualannya juga kita bekerja sama dengan beberapa agent tim kami di luar seperti itu. Jadi kalau eksklusif kita mengupayakan untuk pembeli melihat di mana saja ya Kak, di sosial media, di spanduk, di website. Benar. Kalau misalnya yang open listing Kak, apakah
kalau misalnya perbedaannya gitu prioritasnya berarti ya. Benar. Kalau eksklusif dari awal sampai akhir. Betul. Nah kalau eksklusif itu kita pengurusannya dari mulai iklan, lalu mulai dari tanda tangan notaris nanti apabila mereka setuju begitu. Kalau untuk eksklusif sama open ini sama-sama disurvei ya Kak sama kita ya? Tetap kita akan melakukan survei. Nah jadi tim kami akan survei ke lokasi. Kami memiliki fotografer yang andal nih gitu. Nah mereka akan foto rumahnya bagian dari depan sampai belakang. Lalu mereka juga akan memberikan datanya kepada kami. Nah nanti ada tim pengeditan. Setelah itu kami akan melakukan iklan. Benar. Jadi di peta rumahnya itu, di peta rumah ini tuh lengkap ya Kak? Ya lengkap. Ada marketing, ada customer service, ada desainer, ada fotografer, ada developer, benar. Ada jasa renovasi juga ya Kak? Betul. Jadi kita semua di sini lengkap. Benar. Kalau dari tadi Kak Rina bilang mungkin gitu, mungkin karena grogi. Karena baru pertama sekali. Iya benar. Mungkin Kak di luar pertanyaan cara melayani customer saat ini Kak kan pandemi nih. Apa bedanya yang saat ini sama yang sebelumnya? Maksudnya apakah customer sering menelpon juga? Kemudian berapa banyak orang yang dulu dan sekarang misalnya perbandingannya gitu? Sebenarnya sih kalau via telepon atau WhatsApp sama saja, tidak ada penurunan. Memang makin banyak sih yang bertanya mengenai rumah, hanya saja untuk bagian pembelian agak menurun sih sekarang gitu. Tetapi kalau untuk bertanya informasi tentang rumah ini harganya berapa, ini lokasi di mana, itu masih standar, belum ada penurunan sama sekali. Karena physical distancing ya Kak? Iya benar. Dan Peta Media juga menyediakan virtual tour, YouTube gitu ya Kak? Jadi mudah membantu customer ya melihat beberapa rumah gitu. Gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan tipe-tipe customer nih Kak. Kita tahu kalau misalnya customer itu udah maksudnya baik semua, ramah semua. Tapi kalau dari Kakak sendiri, apakah ada kayak special case gitu Kak? Baik, sebenarnya sih kalau tipe-tipe customer itu bermacam-macam ya. Karena kan kita tahu watak manusia berbeda-beda tentunya. Paling utama sih kita tetap sabar dan santai sih menghadapinya. Walaupun orangnya itu emosional, ataupun pemarah sekalipun, ataupun ya penyabar, ya tentunya kita tetap santai gitu. Nah saya memiliki contoh nih, kalau misalnya customer yang emosional, saya pernah sering sih dapat customer yang seperti itu. Nah misalkan mereka bertanya tentang rumah di jalan A, dan di jalan A itu bersimpangan dengan jalan B. Nah terkadang customer ini beda jalannya gitu, tidak tahu mana. Misalkan di jalan A itu di jalan Sutrisno atau Stomo. Nah dia bersimpangan dengan jalan Rahmarsya atau Sutrisno ya. Nah ketika itu mereka bertanya rumah yang mungkin mereka udah sampai rumah nih, sampai rumah mereka fotokan saja gitu. Jadi mereka bertanya, saya melihat rumah kamu di jalan Rahmarsya nih gitu kan. Nah jadi saya tanya, Rahmarsya yang dekat mana ya Pak gitu kan. Rahmarsya, masa rumah kalian sendiri tidak tahu, seperti itu. Nah jadi kan dia emosional nih. Tetapi saya tetap sabar melakukan pembicaraan sama mereka gitu ya. Saya bilang, oh ya Pak, dengan kita agent properti, jadi apakah Bapak bisa fotokan rumahnya, kirim ke saya, lalu nanti saya akan memberi lebih detail tentang rumah tersebut agar tidak ada kesalahan, seperti itu kan. Nah baru dia agak reda, nah mereka kirim fotonya, baru nanti saya akan hubungi mereka lagi, seperti itu. Jadi kita memberikan solusi juga ya Kak? Benar, jadi kita jangan ikut marah ya, nanti takutnya juga akan berdebat di saat telepon gitu. Kita tetap harus kasih solusi juga ke mereka gitu. Baik Kak, ada cerita-cerita lagi mana tahu Kak? Kalau paling utama sih itu ya dengan customer yang emosional. Paling itu saja, paling banyak ya itu saja sih. Baik, berarti untuk customer tadi itu customer pembeli yang melihat spanduk ya Pak? Benar itu mereka melihat spanduk.
Kebetulan yang lebih parahnya sih apabila mereka tidak ada fotonya, jadi saya juga meraba. Nah, kegunaannya di sini kita ada website peta rumah. Jadi di sana saya bisa filter lokasi yang mereka bilang seperti apa. Nah, lalu kita kan tidak tahu tuh rumah yang mana. Apabila di Jalan Sutrisno atau Ramadsyah memiliki properti, saya akan kasih beberapa ke dia. Jadi mereka juga ada pilihan beberapa di sana di lokasi. Walaupun rumah yang tadi mungkin bukan yang itu ya gitu. Tetapi kan kita memiliki bahan mungkin 3 di daerah Sutrisno. Nah, jadi mereka bisa lihat lagi gitu. Karena website peta rumah dan aplikasi peta rumah itu berbasis geolocation. Iya, benar. Jadi kalau misalnya titik kita di sini, terus ternyata di sekitar kita ada satu listing, itu kelihatan harganya, koordinatnya, ukurannya. Benar. Jadi memang membantu si calon pembeli sih di sana gitu. Itu sih. Oke. Ini Kak, di samping misalnya spanduk, biasanya customer menelpon tahu kita dari mana? Nah, jadi setiap customer yang akan nelpon ataupun setiap customer yang menelpon ke kita, nah saya akan tanya, mereka lihat iklan dari mana ya gitu. Nah, jadi di sana saya akan kasih beberapa catatan, oh ini dari customer peta rumah websitenya, ataupun dari Instagram peta rumah seperti itu, ataupun dari YouTube peta rumah gitu. Jadi saya tahu informasi itu mereka dapat dari mana. Baik, banyak juga ya Kak yang saya dengar kalau misalnya dari YouTube yang nelpon ke kita padahal dari luar Medan. Benar. Nah, jadi ada satu properti di Jalan STM di Jalan Sukasuar, itu harga rumahnya 5,5 miliar loh. Nah, jadi banyak sih yang telepon ke kita, rumah ini harganya berapa ya gitu kan. Oh ya Pak, ini harganya 5,5. Daerah mana? Nah, ketika kita sebutkan daerah Medan, mereka bilang, wah jauh sekali saya nelpon ke Medan, saya orang Jakarta gitu, pantas rumahnya murah sekali. Karena apa memang harga di Medan segitu murah? Nah, mereka sampai bilang seperti itu loh gitu. Jadi YouTube kita ini sampai ke Jakarta juga loh. Iya. Ini Kak, kalau misalnya di samping Kakak melayani customer dari peta rumah, kan kita punya peta villa nih Kak, mungkin dari beberapa sobat peta belum tahu peta villa. Kakak boleh kenalin nggak peta villa? Oh baik, memang di samping peta rumah kita memiliki peta media ataupun peta villa ya. Nah, jadi kalau peta villa itu kita menyediakan beberapa villa di Brastagi untuk disewakan untuk liburan bersama keluarga gitu. Nah, jadi sih kita biasa kalau sistem pembayarannya itu mereka akan bertanya tentang villanya dulu, mereka akan tanya tentang villa, lalu mereka bisa pilih dari Instagram peta villa, lalu harganya juga akan mereka tanya balik ke kita dan kita kasih tahu ke mereka. Apabila sudah setuju atau sudah cocok dengan villa itu, mereka biasa akan tanya, bagaimana sih cara bookingnya gitu kan. Nah, baru saya akan jelaskan cara bookingnya itu ada 2, bisa via transfer ataupun bisa langsung bayar ke kantor kami yang di Jalan Sutrisno nomor 54 gitu. Kalau misalnya selain Instagram, yang customer yang memesan itu tahu dari mana lagi Kak? Biasa dari kita promosinya di OLX dan Instagram aja sih gitu. Jadi, dan mungkin via mulut ke mulut kali ya gitu. Soalnya banyak customer kita yang anak muda gitu ya Kak. Mahasiswa paling utama sih. Jadi ngajak temen satu, jadi tahu semua peta villa. Benar. Baik, yang terakhir nih Kak. Tunggu. Oh apa? Tunggu. Nah, jadi saya kurang jelasin tadi. Kalau misalnya selesai pembayaran, nah itu mereka akan bertanya dan takut, gimana nanti kita udah bayar, kuncinya gimana, nanti di sana kita nggak dapat kamar gitu kan. Tetap kita akan kontrol terus sampai mereka masuk villa. Itu biasa kita akan buka kwitansi. Kalau via transfer, saya akan kirim melalui PDF ya ke WhatsApp atau ke email kwitansinya. Nah, di kwitansi itu tertera nomor penjaga villa. Nah, penjaga villa itu anggota kita juga gitu. Di sana sebelum mereka masuk wajib hubungi si penjaga itu gitu. Berarti dijamin aman ya kan? Tetap dijamin aman. Mungkin ada lagi untuk dari peta villanya?
Itu saja sih. Itu saja, baik. Yang terakhir nih Kak, ada tips nggak dari Kakak untuk mungkin para marketing pemula atau broker atau agen pemula untuk melayani customer dari telepon sendiri? Tentu ada. Tadi saya sudah ada list beberapa seperti ini ya. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman Kak Rina. Jadi dia adalah quote Kak Rina 2020. Benar. Nah, jadi tips menjadi agen properti itu sebenarnya yang pertama itu ketekunan dan keuletan akan menjadi modal utama seorang pebisnis. Lalu harus memiliki sifat yang tangguh, ikhlas, lalu tidak pantang menyerah, ya itu paling utama. Lalu harus pandai memanfaatkan sosial media yang kalian punya dan harus aktif di jaringan sosial tersebut Untuk personal branding. Iya benar. Nah jadi paling utama juga kita harus pandai menarik perhatian si customer. Begitu. Karena karakteristik customer berbeda-beda gitu. Nah jadi kalau kita sebagai agent ini kita juga harus tahu customer ini lagi cari di daerah mana, lalu budgetnya berapa gitu. Jadi kita harus ketahui itu. Jangan kalau customernya lagi cari rumah di daerah Brayan, kita tawarin di daerah Johor, sepertinya kejauhan gitu. Dan kalau misalnya customernya budgetnya sekitar 500-an, jangan kita berikan di harga 1 miliaran. Mungkin customernya akan balik marah ke kita sih gitu. Gitu aja sih. Udah, itu aja. Ada masukan lain Kak? Atau tips lain? Itu saja sih yang Baik, sekian ngobrol santai kita. Tunggu part-part berikutnya bersama tim petarumah lainnya. baik. Jangan lupa di subscribe di YouTube, di like, komen dan share juga boleh ke teman-teman kalian. Bentar lagi Karina ganti host. Jadi komen. Enggak, tetap Talia kok jadi host. Oke, baik. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Dadah.